Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Terus kenapa perekonomian kita bisa menurun? Karena pemerintah lagi nggak bisa kasih support buat perusahaan biar bisa survive. Kenapa negara lagi nggak bisa ngasih support? Karena negara juga lagi ikat pinggang untuk bayar utang negara yang udah jatuh tempo tapi APBN-nya defisit. Kenapa APBN kita sekarang sampai defisit? Karena duit APBN-nya dijebol sama Jokowi untuk kampanye anaknya di 2024 kemarin sampai ninggalin utang 8 ribuan triliun. Itu pangkal permasalahannya. Jadinya pemerintahan saat ini tuh kerjaannya cuma sibuk bayarin utang-utang Jokowi beserta bunganya yang nggak ngotak jumlahnya. Terus imbas secara langsung ke masyarakat itu apaan? Daripada mereka pakai duit itu untuk ngebeli tiket mudik atau pakai kendaraan pribadi demi bisa lebaran di kampung yang kalau di total itu bisa ngabisin duit berjuta-juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta, lebih baik duitnya disimpan untuk berjuang abis lebaran nanti. Itu tandanya rakyat saat ini lagi struggle to survive, berjuang untuk selamat dari kondisi perekonomian yang amburadul ini. Terus solusi apa biar kondisi ini bisa membaik? Tangkep Jokowi dan adili Jokowi. Pecat semua kaki tangannya yang ada di pemerintahan saat ini. Karena itu yang bakalan ngembaliin kepercayaan dunia ke Indonesia. Investor masuk, saham naik, rupiah menguat, dunia usaha bergerak lagi. Apa lo? H-1 ya. Tadi sudah ada informasi dari Kementerian Agama bahwa Lebarannya hari Senin, tanggal 31 Maret. Jadi besok kita hari terakhir berpuasa. Tapi biasanya di H-1 ini puncak orang mudik. Ternyata kita belum dapat informasi nih dari jalan-jalan yang biasanya dipadati, ini belum terlihat seperti tahun lalu. Jadi memang ada dua kemungkinan. Pertama, ada settingan pemerintah yang berhasil ya membedakan jarak orang mudik, atau memang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang lesu. Dan itu memang juga didorong, perkuat data dari beberapa lembaga yang menunjukkan bahwa memang pemudik Lebaran 2025 ini menurun cukup tajam. Apa sebabnya? Rupanya sebabnya Jokowi. Kok bisa ke Jokowi lagi? Jokowi lagi. Ya memang dia sumber utamanya gitu. Tentu ini disimpulkan dari banyak pendapat para ahli maupun analisa dari media-media. Mari kita coba simak satu per satu ya. Mengapa ekonomi Lebaran 2025 lesu? Jumlah pemudik Lebaran 2025 diprediksi turun 24% dibandingkan tahun lalu. 24% angka yang sangat besar. Perputaran uang selama Lebaran pun bakal anjlok. Ya pasti 24% ini berpengaruh ya. Orang tuh kalau mudik ya kan beda-beda. Ada yang ngabisin 5 juta, ada juga yang ngabisin 50 juta. Mungkin lebih dari itu. Karena bukan hanya untuk akomodasi, transportasi, bensin, makan di perjalanan dan sebagainya, tapi ketika dia mudik ke kampung halamannya, ya biasa bagi-bagi THR ke tetangga, ke saudara, segala macam, sekalian bantu ini, bantu itu. Nah sekarang itu menurun 24%. Mengerikan ini. Ini ringkasan beritanya ya. Perputaran uang pada masa liburan Lebaran kali ini hanya sebesar 137,9 triliun atau turun dibanding tahun lalu yang mencapai 157,3 triliun. Dengan berkurangnya jumlah pemudik, konsumsi di sektor pariwisata, transportasi, serta perdagangan di daerah tujuan mudik beresiko melambat.
Penurunan jumlah pemudik dinilai sebagai indikator melemahnya daya beli masyarakat. Ngeri kan? Ngeri dong. Ngeri kali ini. Nah, jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Akademikus, jumlah pemudik diperkirakan 146,48 juta atau turun 24%. Sehingga hanya mencapai di angka yang mencapai 193 juta. Jadi dari 193 ke 145. Ada juga di berita yang lain yang menyebutkan dari angka 200-an juta turun ke 150-an juta. Ngeri kali. Saya Firdaus, saya termasuk orang yang belum berangkat mudik. Doakan rezekinya bisa mudik ya. Kita doakan sama-sama. Mudik ini kadang seringkali memang dipaksakan ya, walaupun nggak ada uang dipaksakan. Tapi kalau sudah nggak bisa berangkat, nggak bisa pulang, ini bukan mau dipaksakan pun nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mungkin dia ke dalam pekerjaannya juga di PHK. Iya kan? Ini soal yang serius. Mudik 2025, ASDP ungkap jumlah pemudik justru berkurang dari tahun lalu. Ini untuk memperkuat data saja ya. Menurun, angkanya kurang lebih sama. Kalau di sini disebutkan sekitar 17%. Tadi ada yang bilang 24%. Ya beda-beda dikit lah ya, range 5-6%. Nah, yang menarik, ini sempat ditanyakan juga ke AHY. Jumlah pemudik turun gara-gara daya beli loh. Yuk, AHY bilang begini. Buka suara menurutnya ini terjadi karena banyak faktor, bukan hanya karena ekonomi yang sedang tidak baik maupun daya beli yang menurun. Saya tidak ingin menjawab apakah kalau terjadi penurunan karena ekonomi atau daya beli menurun. Saya rasa ini perlu waktu untuk ditelaah dan dievaluasi termasuk oleh kementerian yang menangani. Ya sudah, kita tunggu saja ya bagaimana hasil evaluasinya dan ini harus disampaikan ke publik. Yang jelas kalaupun kemungkinan ada penurunan ada beberapa faktor. Tidak pernah ada satu faktor saja. Ini jawaban yang normatif ya, biasa begitu. Dan ada analisa yang menarik nih. Coba ya, kenapa menurun? Coba kita saksikan. Menarik nih. Kenapa jumlah pemudik 2025 menurun? Oke, kita lihat dulu ada apa dengan fenomena. Menurut survei yang dilakuin sama Kemenhub, jumlah pemudik tahun 2025 itu ada di angka 146 jutaan orang. Masih nggak tahu ada keanehan di sebelah mana? Sekarang kita lihat jumlah pemudik di tahun 2024. Ya, ini angkanya. Kenapa ada penurunan jumlah pemudik? Karena nggak ada duit. Kenapa nggak ada duit? Karena nggak ada kerjaan. Kenapa nggak ada kerjaan? Karena banyak perusahaan yang mengefisiensi budget yang berujung PHK besar-besaran. Kenapa bisa sampai ada PHK besar-besaran? Karena emang kondisi perekonomian kita menurun alias lagi nggak baik-baik aja. Apa efek kalau perekonomian kita menurun? Otomatis daya beli masyarakat menurun. Kalau daya belinya menurun, otomatis produksinya juga menurun. Kalau produksinya menurun, ngapain butuh banyak karyawan? Makanya dipecat-pecatin. Terus kenapa perekonomian kita bisa menurun? Karena pemerintah lagi nggak bisa kasih support buat perusahaan biar bisa survive. Kenapa negara lagi nggak bisa ngasih support? Karena negara juga lagi ikat pinggang untuk bayar utang negara yang udah jatuh tempo tapi APBN-nya defisit. Kenapa APBN kita sekarang sampai defisit? Karena duit APBN-nya dijebol sama Jokowi untuk kampanye anaknya di 2024 kemarin sampai ninggalin utang 8 ribuan triliun. Itu pangkal permasalahannya. Jadinya pemerintahan saat ini tuh kerjaannya cuma sibuk bayarin utang-utang Jokowi beserta bunganya yang nggak ngotak jumlahnya. Terus imbas secara langsung ke masyarakat itu apaan? Daripada mereka pakai duit itu untuk ngebeli tiket mudik atau pakai kendaraan pribadi demi bisa lebaran di kampung yang kalau di total itu bisa ngabisin duit berjuta-juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta, lebih baik duitnya disimpan untuk berjuang habis lebaran nanti. Itu tandanya rakyat saat ini lagi struggle to survive, berjuang untuk selamat dari kondisi perekonomian yang amburadul ini. Terus solusi apa biar kondisi ini bisa membaik? Tangkep Jokowi dan adili Jokowi. Pecat semua kaki tangannya yang ada di pemerintahan saat ini. Karena itu yang bakalan ngembaliin kepercayaan dunia ke Indonesia.
Investor masuk, saham naik, rupiah menguat, dunia usaha bergerak lagi. Apa lo? Ya, jadi apa solusinya dari pemudik yang menurun ini, ekonomi yang lesu ini? Tangkap dan adili Jokowi. Wah, ini bagus sekali ya, karena runutannya masuk akal sekali tadi. Karena APBN sekarang defisit, sehingga pemerintah tidak bisa mensupport perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan collab, tidak bisa tertahan terjadinya PHK, orang PHK mau mudik nggak punya uang, ya pariwisata terganggu, perekonomian daerah yang biasanya naik di saat lebaran kemudian hari ini tidak terjadi, ya efeknya sudah jelas kemana-mana. Biang keroknya siapa? Ya menurut alur ini Joko Widodo.